Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Muizzah Fetra El Rahmah dan juga partner saya, Salma Aprila Maharani, ingin mempresentasikan tentang the difference between UK, US, and Indonesian about politics. Next. Okay, what we will discuss atau apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas 5 topik. Yang pertama ada sistem pemerintahan, sistem politik, kepartean, pemilu, dan yang terakhir adalah lambang negara. Next. Oke, subtopik yang pertama adalah sistem pemerintahan. Next. Sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem pemerintahan Inggris. Inggris sudah menggunakan bentuk pemerintahan monarki pada abad ke-9 berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Monarki konstitusional adalah raja atau ratu yang hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan politik. Sedangkan roda pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh parlemen melalui pemilu. Untuk sistem pemerintahan, Inggris menganut sistem parlementer. Sistem parlementer sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Parlemen yang duduk di pemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara, seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Selain itu, kekuasaan pemerintah terdapat pada Perdana Menteri dan Menteri, atau bisa juga disebut dengan kabinet. Next. Sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem pemerintahan Amerika atau US. Nah, sistem pemerintahan yang dianut ialah presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. UUD Amerika Serikat merupakan alat atau instrumen utama bagi pemerintah dan sebagai kekuasaan hukum tertinggi. Nah, sebagai negara republik, power atau kekuatan yang paling kuat berada di tangan rakyatnya. Power atau kekuatan rakyat ini dapat dilihat sebagai pemilihan umum, baik dalam pemilihan presiden, anggota kongres, dan juga yang lainnya. Nah, bentuk negara Amerika sering dikategorikan sebagai demokrasi, namun sebenarnya Amerika Serikat lebih tepat dikategorikan sebagai negara republik federal. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki 50 negara bagian dan juga 1 distrik. Next. Sistem pemerintahan yang terakhir adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pemegang kekuasaan eksekutifnya tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, meskipun kebijakan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Bentuk pemerintahan Indonesia yaitu berupa republik, yang mana bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Sama seperti negara Amerika, UUD yang telah diamandemen pada tahun 1945 adalah alat utama atau dasar yang penting dalam sebuah negara. Next. Subtopik selanjutnya yaitu tentang sistem politik akan dijelaskan oleh partner saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem politik. Jadi yang pertama yaitu sistem politik di Inggris. Sistem politik kerajaan Inggris adalah sistem multipartai, yang mana sejak tahun 1920-an ada 2 partai yang dominan, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sebelum Partai Buruh naik dalam politik Inggris, Partai Liberal lah yang merupakan partai politik terbesar lainnya bersama dengan Konservatif. Lalu selanjutnya yaitu sistem politik Amerika Serikat. Sistem politik ini meliputi lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Secara garis besar, sistem ini tidak terlihat rumit, di mana lembaga legislatif yang membuat hukum atau aturan-aturan, lembaga eksekutif yang menjalankannya, dan lembaga yudikatif yang mengawasi hukum atau aturan-aturan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan sistem politik check and balance yang dikatakan dapat menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang terhadap kekuasaan lainnya. Dalam hal ini, maka check and balance ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya memisahkan fungsi pilar-pilar kekuasaan, membentuk team building, serta mencakup semua aspek dan kebutuhan dari seluruh pihak. Hakikatnya dari prinsip check and balance ini adalah menghilangkan sekat-sekat pemisah culture maupun struktur antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang terakhir yaitu sistem politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, serta seleksi dan penyusunan skala prioritas. Sistem politik Indonesia mempunyai kesamaan dengan sistem politik di United States atau Amerika Serikat, yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi, anggota lembaga dari 3 lembaga ini tuh tentu berbeda ya. Seperti lembaga legislatif Indonesia terdapat DPR, DPRD, dan MPR, yang mana DPR sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu DPR dan DPRD. Sedangkan lembaga legislatif di Amerika tersendiri itu terdiri dari 2 majelis, yaitu Senat dan DPR. Lalu yang selanjutnya yaitu partai yang akan dijelaskan oleh Nuril. Kepadanya dipersilahkan. Oke, partai yang akan saya bahas pertama adalah Partai Inggris. Inggris menganut sistem bipartai yang dapat diartikan sebagai 2 partai di antara beberapa partai. Partai tersebut menempati 2 teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem bipartai ini hanya terdapat 2 partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengejam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini bisa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Partai buruh dan partai konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Next. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris, seperti Partai Hijau, yang merupakan partai yang paling berada di sayap kiri di antara semuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran sayap kiri, Partai Demokrat yang berada di tengah, dan selanjutnya Konservatif yang cukup kanan, dan disusul UKIP atau United Kingdom Independent Party yang paling berada di sayap kanan. Posisi partai-partai ini dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka perkenalkan ketika menjabat. Partai-partai yang beraliran sayap kiri akan lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka. Demikian pula, partai yang berada di sayap kanan akan sesuai dengan ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Next. Partai yang kedua adalah Amerika Serikat. Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem 2 partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai ini memenangi setiap pemilihan presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian. Di antara 2 partai besar, Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika. Sedangkan Partai Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika. Partai Indonesia akan dijelaskan oleh Salma.
Baik, lalu yang selanjutnya yaitu Partai Indonesia. Indonesia di dalam partai politik ialah menganut sistem multipartai, yang mana usulan sistem multipartai di Indonesia tersebut diajukan pada tanggal 3 November 1945. Kemudian usulan tersebut diurus dan ditindaklanjuti oleh Muhammad Hatta. Hasil tindak lanjut tersebut yaitu berupa pengeluaran maklumat pemerintah yang isinya mengenai keputusan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membuat partai politik tanpa terbatas jumlah, dan akhirnya banyak partai politik yang berdiri sesudah maklumat 3 November 1945 ini diberlakukan. Berikut adalah partai-partai politik yang terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu yang kedua yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang keempat yaitu Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang kelima yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Yang keenam yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda. Yang ketujuh yaitu Partai Berkarya. Yang kedelapan yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dan yang kesembilan yaitu Partai Persatuan Indonesia atau Perindro. Yang kesepuluh yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 atau PPP. Yang ke-11 yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang ke-12 yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN. Yang ke-13 yaitu Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Yang ke-14 yaitu Partai Demokrat. Yang ke-15 yaitu Partai Bulan Bintang atau PBB, dan yang terakhir yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas pemilu. Yang pertama, kita akan membahas pemilu di Inggris atau di United Kingdom. Inggris melakukan pemilu menggunakan sistem duipartai, yang sistem pemilihannya single member constituents atau sistem distrik, di mana dalam setiap daerah pemilihannya hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem ini dikenal dengan nama first past the post, atau pemenang setiap daerah pemilihan mendapatkan satu kursi di parlemen, sementara kandidat yang kalah tidak mendapatkan apapun. Hal ini bisa membuat partai-partai kecil hanya menempatkan sedikit wakil di parlemen, atau bahkan tidak ada wakil sama sekali, bahkan jika mereka memenangkan jumlah suara yang besar di seluruh wilayah sekalipun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Petra. Oleh Nuril. Oke, pemilu yang kedua terdapat di United States atau Amerika Serikat. Nah, negara Amerika Serikat ini menyalurkan suaranya kepada calon tertentu, bukan memilih partai politik tertentu. Dengan sebuah pemerintah federal, para pegawai dipilih di tataran federal atau nasional, negara bagian, dan daerah. Pada tataran nasional, presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat melalui lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Pada masa modern, para anggota lembaga tersebut selalu menyalurkan suaranya berdasarkan suara rakyat di masing-masing negara bagian. Seluruh anggota Kongres dan kantor-kantor pada tataran negara bagian dan daerah dipilih secara langsung. Next. Nah, yang terakhir adalah di negara Indonesia. Indonesia ketika melakukan pemilu tidak langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing partai politik atau organisasi sosial politik. Para pemilih memilih tanda gambar atau lambang suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah provinsi. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih akan ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol dan orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan, yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih.
Selain itu, pemilu yang diadakan oleh Indonesia memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, rakyat memilih calon-calon tersebut harus menerapkan asas yang sudah ditetapkan. Next. Oke, subtopik selanjutnya yaitu lambang negara. Baik, untuk lambang negara yang pertama yaitu negara Inggris atau United Kingdom. Lambang agung Kerajaan Britania Raya, Royal Coat of Arms of the United Kingdom, adalah lambang negara resmi Raja atau Ratu Britania, yang kini yaitu Ratu Elizabeth II. Lambang ini digunakan Sri Ratu dalam kapasitasnya sebagai monarki Kerajaan Britania Raya. Secara resmi disebut lambang kekuasaan dia. Beberapa variasi lambang kerajaan digunakan oleh anggota keluarga kerajaan Britania dan pemerintah Britania dalam hubungannya dengan administrasi serta pemerintahan negara. Di Skotlandia, Sri Ratu memiliki versi lambang kerajaan tersendiri, variasi yang hanya digunakannya di lingkungan pemerintahan Skotlandia. Jadi untuk gambar yang atas yaitu lambang dari United Kingdom itu sendiri di negara Inggris, dan yang di bawah yaitu hanya untuk di Skotlandia. Untuk deskripsinya yaitu yang pertama, perisai terbagi 4 bagian. Pada bagian pertama dan keempat menampilkan 3 singa Inggris. Bagian kedua singa yang tengah berdiri menyerang dikelilingi figura Fleur de Lis atau bunga lili, jika pada lambang Skotlandia bagian ketiga menampilkan harpa Irlandia. Lalu bagian mahkota terdapat singa mengenakan mahkota kerajaan, tengah berdiri di atas mahkota yang dikenakan di atas helm baja khas kesatria Eropa abad pertengahan. Di bagian kanan dan kiri perisai ditopang oleh 2 hewan. Di sisi kanan perisai ditopang oleh singa bermahkota, sedangkan di sisi kiri ditopang oleh kuda mitos unicorn Skotlandia. Sebaliknya, jika pada lambang Skotlandia di sisi kanan perisai ditopang kuda mitos Skotlandia, sedangkan di sisi kiri perisai ditopang oleh singa bermahkota. Menurut legenda, unicorn ini yang bebas adalah hewan yang sangat berbahaya. Maka dalam lambang ini unicorn dibelenggu rantai. Demikian pula unicorn pada lambang Skotlandia. Pada lambang ini tertulis 2 semboyan, yaitu semboyan Raja Inggris, Die et Mondroit, yang artinya Tuhan dan Hakku dalam bahasa Prancis, dan semboyan Ordo Garter dalam bahasa Prancis lama, yaitu Honi soit qui me pense, yang artinya tercelalah mereka yang berpikir buruk tentangnya, tertulis di atas sabuk pengikat di belakang perisai. Baik, lambang negara yang kedua adalah United States atau Amerika Serikat. Nah, lambang negara Amerika Serikat ini terbagi menjadi 2, yaitu pada bagian muka dan juga pada bagian belakang. Deskripsi lambang negara Amerika Serikat bagian muka yaitu, bagian muka digunakan sebagai lambang negara Amerika Serikat. Perisai menampilkan 2 ciri utama bendera Amerika Serikat, yaitu bagian biru dan garis merah putih. Dari perspektif elang, burung ini menggenggam himpunan 13 batang anak panah pada cakar kirinya dan sebuah ranting zaitun di cakar kanannya. Keduanya melambangkan bahwa Amerika adalah negara yang cinta damai, tetapi selalu siap sedia untuk berperang. Ranting zaitun biasanya menampilkan 13 daun dan 13 buah zaitun yang juga melambangkan 13 negara bagian pada awal negara Amerika. Elang ini menoleh pada ranting zaitun yang melambangkan Amerika lebih memilih jalan perdamaian. Pada paruhnya, elang ini mematuk pita yang bertuliskan moto berbahasa Latin Et pluribus unum, yang artinya dari banyak satu-satu. Lalu di atas kepalanya juga muncul lingkaran lambang kejayaan dengan 13 bintang di atas latar biru. Ke-13 bintang ini diatur dalam konfigurasi WIT 14341 membentuk bintang bersudut 6. Next. Lambang negara Amerika Serikat bagian belakang yaitu resolusi tahun 1782 menetapkan segel blazon. Pada bagian sebaliknya bergambar sebuah piramida yang belum rampung. Pada puncaknya terdapat sebuah mata dalam segitiga yang dikelilingi lambang kejayaan.
Piramida ini umumnya ditampilkan terdiri atas 13 lapisan yang merujuk kepada 13 negara bagian awal Amerika Serikat. Sementara di puncak piramida terdapat mata ilahi yang mengawasinya. Dua moto muncul Anuit Charybdis melambangkan Providence telah menyetujui upaya kita. Novus Ordo Sevorum dikutip dari Virgiv adalah bahasa Latin yang berarti sebuah orde tatana segala zaman. Kata Sevorum bukan berarti sekuler, tetapi bentuk genitif posesif jamak kata saeculum yang berarti dalam konteks ini generasi, abad, atau zaman. Bagian belakang ini tidak pernah digunakan sebagai lambang negara, tetapi tetap ditampilkan, misalnya pada bagian belakang uang pecahan $1 Amerika Serikat. Next. Lambang negara yang terakhir adalah lambang negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Next. Nah, deskripsi dari Garuda itu pun sendiri digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Lalu, Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap menunjukkan tanggalnya, 8 helai bulu ekor menunjukkan bulan pada waktu proklamasi, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan juga 45 helai bulu di leher menunjukkan tahun 1945. Lalu terdapat perisai, itu merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia, melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah, juga terdapat sebuah garis hitam tebal yang berada di tengah-tengah perisai, itu menggambarkan lokasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang melukiskan garis khatulistiwa. Nah, juga terdapat warna dasar pada ruang perisai melambangkan warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah dan putih. Nah, pada perisai tersebut juga terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila, yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta terdapat kedua cakar Garuda Pancasila mencekram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Next. Demikian presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.